Halo Sobat Kabaroto, akhirnya SUV andalan Hyundai hadir juga nih di Indonesia. Ini adalah Hyundai Tucson yang versi facelift tahun 2024. Jadi untuk yang di Indonesia ini ada dua varian. Varian yang pertama itu adalah 2000 cc bensin yang memiliki harga 632 juta. Sedangkan untuk tipe yang kita review ini adalah tipe 1600 cc turbo hybrid yang memiliki harga 743 juta. Tapi guys, meskipun harganya cukup terjangkau ya di kelas SUV hybrid, fitur dan rasa berkendaranya itu di luar ekspektasi. Penasaran dengan mobilnya? Simak terus di Kabaroto. Yang hadir di Indonesia ini adalah generasi keempat yang facelift. Jadi kalau dilihat, meskipun ini grillnya karakter seperti Hyundai pada modern, grillnya ini mengadopsi grill Paromatic Dynamic. Jadi ini versi facelift ini bentuk desain grillnya itu jauh lebih agresif dibanding yang pre-facelift. Udah gitu, Hyundai itu bener-bener naruh warna piano black sama warna dope di depan sini. Jadi bener-bener nggak ada chrome sama sekali. Nah itu ngebuat tampilnya semakin clean. Karena ini juga udah dilengkapi oleh Hyundai Smart Sense, makanya terlihat di sini banyak sensor-sensor dan kamera, terutama di sensor infrared ini nih. Nah ini sensor buat mengaktifkan Hyundai Smart Sense yang kalian bisa gunakan di dalam. Udah gitu seperti Hyundai pada umumnya, dia ini ada DRL tersembunyi di grill. Makanya kalau kalian lihat ya, di pinggiran grillnya ini ada lampu DRL yang bisa kalian nyalain otomatis gitu. Nah penasaran kan sama mesinnya? Yuk kita lihat mesinnya yuk. Kap mesinnya belum hidrolik, masih konvensional biasa, cuman di sini udah dikasih peredam sama Hyundai yang cukup rapi. Mesinnya spesial. Dia ini pakai mesin 4 silinder DOHC berkapasitas 1600 cc yang ditambahin 1 turbo. Tenaga awalnya kalau misalnya nggak digabungin sama motor listrik, itu 177 daya kuda di 5500 rpm, serta torsinya itu 264 Nm di 4500 rpm. Mesin ini diperkuat dengan motor listrik 1,49 kWh. Kalau misalnya digabungin antara tenaga mesin sama tenaga motor listrik, itu sebesar 231 daya kuda dan torsinya 367 Nm. Wah, itu bener-bener gede banget untuk pemakaian dalam kota, apalagi mengingat torsinya gede, cocok banget buat stop and go di daerah Jabodetabek yang rata-rata itu kena lampu merah atau kena macet. Nah, untuk transmisinya dia berbeda dengan mobil-mobil hybrid pada umumnya, karena mobil hybrid pada umumnya transmisinya itu nyambung sama motor listrik, yaitu teknologi namanya ECVT. Ya. Sedangkan kalau si Hyundai Tucson ini, dia itu pakai transmisi 6 percepatan otomatis, jadi dia masih pakai transmisi 6 speed konvensional. Makanya kalau kalian nyetir, itu ada opsi pedal shift-nya, berbeda dengan mobil hybrid yang cuma pakai transmisi ECVT. Secara desain ini gue suka banget bagian sampingnya. Karena kenapa? Karena yang masuk sini ini kan yang long wheelbase ya. Jadi dia lebih panjang. Udah gitu dia karena yang facelift tarikan garisnya itu jauh lebih agresif. Dan dia ada add-on over fender yang bukan hanya terkesan gagah tapi adventure banget. Untuk pelek, dia ini pakai ring 19 dibalut dengan ban 235 profil 55. Bannya itu cukup gede, makanya dia ground clearance-nya otomatis lebih tinggi, yaitu 181 mm. Bagian belakangnya juga nggak kalah agresif dibanding bagian sampingnya. Karena apa? Karena dia tuh yang gue suka, dia ada lampu memanjang ya. Jadi ini lampu LED, lampu rem LED, memanjang dari kanan sampai kiri. Wah, ini nambah kesan futuristis. Udah gitu, dia peletakan sennya itu di bagian bawah, gabung sama lampu mundur. Meskipun lampu sennya itu belum LED, tapi itu bukan satu hal yang berat ya. Itu tinggal ganti yang LED aja. Seperti ciri khas Hyundai pada umumnya, untuk logo dia berada di balik kaca ini, jadi bagian bawah kaca ini terkesan clean banget ya. Udah gitu peletakan wipernya dia hidden, tersembunyi di bawah spoiler. Nah, udah ada kamera mundur juga, karena ini di mobil ini kan udah ada kamera 360 di panel instrumennya. Nah, kita lihat nih bagasinya seluas apa, karena ini kan yang masuk Indonesia ini varian yang long wheelbase. Yuk kita lihat. Dia menariknya udah ada
smart power tailgate. Jadi kalau misalnya kalian lagi bawa belanja banyak, kalian mendekat ke mobilnya, dia otomatis kebuka. Jadi di bagasinya ini ya, dia dilengkapi oleh tirai privacy. Jadi kita buka aja ini ya. Nah ini luas banget guys. Dia itu kapasitasnya 582 liter. Tapi kalau kita lipat jok row keduanya, jadi pelipatannya itu 60-40, itu kapasitasnya nambah jadi 1903 liter. Wah, itu benar-benar gede banget. Bagian belakang sini juga nggak kosong-kosong amat. Terlihat ya, di sini ada tuas buat nidorin jok row ketiga. Udah gitu ada power outlet 12 volt. Jadi buat kalian yang ngecas di bagian belakang, tenang aja. Nah, beralih ke bagian bawah, dia dikasih ban serep yang space saver. Tapi gue penasaran juga nih, interiornya semewah apa sih? Karena versi facelift sama yang pre-facelift itu desainnya beda jauh. Yuk kita lihat ke interiornya. Nah ini enaknya udah elektrik nih, tinggal kita pencet aja. Desain interiornya itu beda jauh sama yang pre-facelift. Di facelift ini perbedaan yang paling signifikan itu head unit sama panel instrumennya itu nyambung. Jadi masing-masing itu ukurannya 12,3 inci dan terlihat sangat futuristis. Dan ini bentuknya curve, melengkung. Jadi menambah kesan unik. Udah gitu yang unik, dia ini setirnya jadi palang 3 dan udah nggak ada logo Hyundai di tengahnya. Ini diganti dengan logo 3 titik, cuman itu ada artinya. Itu kode Morse huruf H. Ya, dimana H itu adalah Hyundai. Setirnya udah bisa tilt dan teleskopik meskipun masih manual ya. Cuman nggak apa-apa, lebih enak, lebih cepat. Di setir itu ada pengaturan audio, pengaturan mode, sama ada pengaturan adaptive cruise control dan lane departure assist gitu. Untuk jok ini enak banget, dia itu bahan kulit, udah elektrik ya bagian depan, serta udah ada memory seatnya khusus yang driver. Udah gitu yang enaknya lagi dia udah ada pemanas dan pendingin jok di bagian depan. Jadi kalian bisa sesuaikan suhu dengan kondisi luar. Itu enak banget. Untuk airbag ini jumlahnya ada 6, banyak banget. Dan speaker juga banyak. Ada 8, tapi mereknya Bose. Udah ketahuan kan kualitas Bose kayak apa. Terus yang beda juga dia pengaturan AC-nya itu udah misah dan udah ada tombol fisik knob-nya. Nah ini yang bantu banget buat pengaturan ketika lagi nyetir. Karena kenapa? Karena kalau misalnya tombol touchscreen itu agak menyulitkan driver. Jangan kalau misalnya ada fisik knob-nya ini jadi gampang. Dia udah dual zone ya. Terus ada heaternya dan udah auto juga. Di climate control ini kalian bisa setting pemanas sama pendingin joknya. Jadi udah ada arah sembur ya. Tapi memang untuk pengaturan fan ini masih touchscreen. Beralih ke head unit. Di head unit itu ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Jadi yang menarik itu adalah Hyundai itu ngasih back sound. Tenang aja ini no copyright ya. Ini bisa back sound dari suasana lingkungan. Misalnya ya kita Lively Forest. Nah, uniknya itu kalian bisa milih background musik dari Hyundai dan disesuaikan dengan kondisi kalian. Nah, misalnya ada warm in winter, ada autumn. Ini menarik sih. Jadi kalau misalnya kalian males dengerin musik, kalian dengerin ini aja. Kayak kita matiin lagi ya. Oke. Udah gitu enaknya dia udah ada Apple CarPlay, udah ada Android Auto, sama kalau kita mau lihat sistem hybridnya kerjanya kayak gimana, kalian tinggal klik tombol yang hybrid. Nah, kalian bisa lihat nih mesinnya lagi bekerja atau enggak, terus posisi baterainya, kalau misal baterai udah mau habis, itu mesinnya bakal nyala seperti mobil hybrid pada umumnya. Untuk mode berkendara, kalian bisa pilih di konsol tengah ini ya. Dia ada Sport, ada My Drive, sesuai settingan kita, sama ada Eco buat kehematan bahan bakar. Cuman ada juga nih settingan gaya berkendara di head unit, contohnya ya. Driver Assistance. Nah, ini kalian bisa mengatur sensitivitas dari Hyundai SmartSense ini. Karena kan ada beberapa orang yang nggak suka, misalnya contoh lah fitur brake assist gitu. Kalau misalnya ada sesuatu di depan, dia bakal rem otomatis. Nah ini kalian bisa setting nih di sini. Terus ada settingan climate, seat, light. Karena di interior mobil ini ada ambient light juga, kalian bisa setting di sini. Sama ada drive mode. Yang menarik dari drive mode itu adalah dia itu bisa eco, smart, sama ada fitur baby di sini. Nah, fitur baby ini tuh memanfaatkan dari sensitivitas gas sama rem, udah gitu sama tenaga hybridnya juga lebih halus lagi agar bayi yang lagi tidur di belakang itu bisa nyenyak gitu. Nah, itu menariknya fitur Hyundai itu ada baby mode. Steeringnya kita bisa ubah juga loh, ada normal, ada sport. Nah, kalau sport itu
dia tuh lebih kaku dan lebih keras kalau misalnya di kecepatan tinggi. Nanti kita coba ya. Nah, ini ada eco vehicle juga. Ada yang buat ngatur smart regeneration. Jadi, kalau misalnya kita injek gas, itu dia akan otomatis ngerem sendiri. Dan ini ngeremnya dari engine brake ya. Itu menarik juga. Sama seperti mobil modern pada umumnya, itu tema speedometer bisa diubah ya. Caranya gini nih, ke setting. Di tampilan tema speedometer ini kita bisa pilih ya, antara klasik atau simple. Kalau simple itu tampilannya yang lebih modern, kalau klasik itu dia itu nampilin speedometer analog. Sama kita bisa ubah nih tachometernya mau kayak gimana. Gitu, itu menarik sih. Nah guys, gue penasaran banget nih fitur Hyundai Smart Sense dipakai di Jabodetabek ini seperti apa sih, dan gimana sih rasa mesin hybridnya? Apakah hybridnya ini cuma gimmick doang atau beneran enak? Karena kan yang dimanfaatin dari teknologi hybrid itu kan konsumsi bahan bakarnya ya. Mesinnya 1600 cc turbo, tapi pakai teknologi hybrid. Akselerasinya gimana dan konsumsi bahan bakar bagaimana? Yuk langsung kita test drive aja. Tapi sebelum kita test drive, kita cek dulu nih baris row keduanya. Karena ini kan yang datang ke sini kan ini varian yang long wheelbase. Jadi seberapa lega sih? Yuk kita cek belakangnya. Varian belakangnya ini lega banget. Di depan ini posisi nyetir gua, dan ini masih ada sisa 5 jari lebih, bayangin. SUV yang bentuknya nggak terlalu gede, cuman belakangnya ini nyaman banget, sama dia ruang kakinya lega. Dan meskipun ada panoramic sunroof ya, ini ada panoramic sunroof loh, keren. Ini jarak headroom ini masih cukup lega. Ya, jadi tinggi gua kan 173 cm, jadi untuk yang di atas itu seperti 180 itu masih aman. Kadang kan kekurangan yang ada panoramic sunroof itu kan dia headroomnya agak sempit ya. Nah, ini masih lega banget, dan tersedia armrest juga dengan 2 buah cup holder. Sama buat yang lagi bawa bayi ya, tenang aja, karena di sini ada fitur ISOFIX. Tenang aja. Dan yang menarik perhatian adalah dia itu ada fitur seperti MPV Luxury. Karena kenapa? Karena ada fitur buat majuin jok penumpang secara elektrik. Wih, keren nih. Ini kan fitur-fitur ini kan adanya di MPV Luxury ya. Sedangkan di SUV yang compact gini ada. Keren Hyundai ini. Nah, karena ada panoramic sunroof, dia penempatan AC double blower-nya ini ada di bawah gitu. Dan AC masih cukup dingin kok. AC masih cukup dingin. Nah, sekarang gue penasaran nih rasa berkendaranya seperti apa, rasa hybridnya gimana, suspensinya, pengeremannya. Yuk, Sobat Kabaroto, langsung aja kita test drive. Ini hal yang paling semuanya kita tunggu-tunggu lah ya. Gimana rasa berkendaranya dari Hyundai Tucson ini. Karena kan kebanyakan nih udah review nih fitur-fitur seperti apa, cuman rasa berkendaranya seperti apa sih? Nah, gue bakal nyampein detail di sini ya. Jadi, definisi dari berkendara itu apa sih? Pertama kan kita harus nyaman sama posisi nyetir kita ya. Posisi nyetirnya itu suprasingly nyaman loh. Sama dia posisi dashboard itu rendah, seperti mobil-mobil tua ya. Jadi kita visibilitas keluar itu gede banget. Memang di sini masih ada pilar yang cukup gede, cuman nggak terlalu parah. Dan kita luasa banget untuk melihat ke depan. Joknya itu lengkap, udah ada sliding secara elektrik, head adjuster secara elektrik, udah ada reclining secara elektrik. Udah gitu setirnya bisa tilt dan teleskopik. Jadi itu, wah, udah nyaman banget lah buat dipakai dalam kota dan luar kota. Di Hyundai ini kan banyak banget fitur-fitur ya, karena kan ada drive mode juga nih, ada Eco, ada Sport, ada My Drive. Nah, My Drive itu settingan kita. Sport itu sama Eco bedanya cuma di sensitivitas gas sama perpindahan gigi di RPM atas, udah itu aja. Yang menarik juga, tadi kan ada fitur drive mode ke baby ya. Nah, jadi drive mode baby itu bertujuan untuk ngebuat bayi yang ada di belakang, kalau kita misalnya bawa bayi, itu bisa tenang, bisa tidur nyenyak ya. Jadi itu dimanfaatin di sensitivitas pedal gas sama pedal rem. Hebat banget Hyundai mikirnya ke situ tuh. Terus juga yang menarik itu kan dia udah ada adaptive cruise control ya. Jadi kita bisa mengaktifkan cruise control dan menyesuaikan dengan kendaraan yang ada di depan. Enak banget. Dan ini cruise controlnya ya, berbeda dengan yang lain, ini halus banget loh. Misalnya mobil lain lagi berakselerasi, dia ngikutin mobil depannya itu bisa halus banget. Dan kalau misalnya mobil depan itu ngerem, dia akan ngerem secara halus. Enak banget nih. Nah, seperti yang tadi, kan ada lubang, gue menghindari. Kalau misalnya nggak ngasih sen ya, dia itu ada lane departure warning. Jadi dia akan bunyi, dan ada lane departure assist juga. Jadi kalau misalnya kita belok nggak ngesen ya, kalau misalnya ada bacaan garis di depan, itu setirnya bakal ngebantu buat mobilnya tetap ada di jalurnya. Ya, jadi misalnya nih, kita pindah jalur nggak ngasih sen lah ya, dia setirnya akan otomatis agar tetap kita di jalurnya.
Itu dia tuh hebatnya. Dan itu kita bisa nonaktifkan lewat panel instrumen yang ada di tengah sini. Gitu. Nah, ini nih. Dia akan otomatis nih. Tuh. Ya, otomatis meluruskan setir sesuai dengan jalurnya. Nanti kalau misalnya jalannya udah agak sepi, kita akan tes tarikannya itu seberapa responsif sih. Cuman kita mau kasih tahu dulu nih, konsumsi bahan bakar berapa. Dia itu konsumsi bahan bakarnya luar kota, rute kombinasi juga, karena di Tangerang kan kita di BSD masuk stop and go, macet-macet segala macam. Itu irit banget loh, bisa 119. Hebat-hebat. Nah, kalau misalnya mau setting-setting dari Hyundai Smart Sense ini, kita ke MID, ada namanya Driver Assistance. Nah, itu kalian bebas mau aktifin fitur, oh, saya nggak mau nih ada brake collision warning. Nah, kalian bisa matiin di sini ya. Ada blind spot safety, safe exit, blind spot view monitor. Nah, ini blind spot view monitor ini kalau misal kita ngasih sen, itu dia akan muncul di speedometer. Jadi kalau kita ngasih sen kanan, dia akan muncul di sebelah kanan, kalau sen kiri di sebelah kiri. Nah, ini kalian bisa nonaktifin di sini. Terus ada lane safety juga seperti yang tadi gue bilang. Kalau misal kita jalan nggak sesuai dengan jalurnya, dia bakal ngelurusin setirnya. Nah, ini sensitivitas dari brake collision-nya juga. Nah, udah gitu ya. Ini kan masih pakai transmisi 6 speed konvensional. Jadi dia masih ada perpindahan giginya, dan ini nggak gimmick. Ini perpindahan giginya memang berasa ya. Sama dia yang gue suka tuh perpindahan gigi cepet, halus ya. Kalau kita mau ngaktifin pedal shift, ini kita tinggal pencet aja. Cuman syaratnya kalian harus masuk ke mode sport dulu. Udah gitu karakter suspensi ini gue suka banget ya. Karena dia itu stiff. Stiffnya itu yang nggak ngebuat sampai kita muntah. Dia itu stiffnya masih yang nyaman banget, masih empuk. Cuman kalau misalnya kita lewat jalan bergelombang, itu rasanya lempeng banget guys. Kayak apa ya, kayak sedan. Cuman kalau lewat posisi tidur memang sedikit agak keras ya. Kalau misalnya lewat posisi tidur dia itu travelnya itu sedikit set, cuman halus. Nah, itu yang ngebuat driver sama penumpang itu nggak enek. Gitu. Jadi untuk seukuran SUV bisa dibilang gimana sih, bantingan suspensinya itu enak banget. Terutama buat yang demen di high speed. Jadi di high speed ini stabil berkat karakternya yang tadi stiff itu. Cuman kalau jalan gelombang juga nyaman, karena dia karakternya lebih lempeng. Maksudnya tuh goncangannya minim banget lah, kayak mobil sedan. Nah, sekarang kita ada jalan yang agak cukup sepi, kita akan tes sedikit tarikannya. Dia tenaganya 231 horsepower dan torsinya itu 367 Nm. Kita gas. Dia ada spinning dikit. Ya. Jadi ya, ini kan turbo. Pasti ada turbo lag-nya dong. Cuman itu nggak berasa berkat apa? Berkat motor listrik yang ngasih torsi instan di awal. Jadi meskipun ada turbo lag, nggak berasa berkat ada motor listrik yang punya karakter torsi instan di awal. Dan begitu turbonya nge-spooling, kan turbo spooling biasa di RPM atas. Nah, itu RPM atasnya juga ngejambak guys. Jadi enak banget tarikannya, ngebut ini mobil. Jadi karakternya itu bener-bener linear. Biasanya kan kalau mobil bermesin turbo ya, dia itu karakter grafiknya itu dari bawah terus langsung melonjak ke atas. Kalau ini bener-bener flat. Ya, jadi itu gabungan motor listrik sama turbo itu ngebuat mobil ini jadi linear kalau misalnya dipakai akselerasi gitu, enak banget. Dan begitu kita ngegeber mobil ini sampai RPM maksimal yang di sekitar 6000, dia itu suara mesinnya sunyi banget. Ya, sunyi banget kayak pakai RPM rendah. Ya. Udah gitu getarannya sama sekali nggak ada, beneran. Getaran di putaran atas, bahkan kalau misalnya dari tadi yang kita pakai baterai terus konversi ke mesin, itu sama sekali nggak berasa. Getaran itu minim banget. Ngomongin kegedapan kabin, ini juga juara di Hyundai Tucson ini. Karena kabinnya itu bener-bener kedap, baik suara kolong, suara luar. Di dalam ini cuman ada suara mesin yang bener-bener sunyi banget. Bahkan kalau misalnya kita ngehajar speed bump ya yang tinggi, itu di dalam bukan hanya nyaman, cuman sunyi juga. Tuh kayak gitu contohnya. Biasa di mobil-mobil lain gitu ya kan berisik dan berasa banget. Ini bener-bener kayak sedan. Dihajar aja tetap lempeng suspensinya. Nah, handlingnya juga enak nih. Handlingnya ini stabil banget tuh. Sama sekali nggak ada body roll. Ada sedikit karakter SUV. Sebenarnya untuk body roll sedikit ada ya karakter SUV. Ya, cuman karena ground clearance-nya itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi tetap stabil kalau kita misalnya geber di tikungan tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kita akselerasi mendadak, itu mesin otomatis langsung nyala gitu. Ini sih bener-bener SUV karakternya yang kayak sedan ya.
Karena wajar ya, SUV pakai monokok pasti rasanya sedan banget. Cuman yang ini beda. Yang ini benar-benar mendekati ke sedan sesungguhnya. Ya, bantingannya stiff, handlingnya oke, handlingnya itu benar-benar wah, fun to drive banget lah. Pasti bawanya kalau ngeliat tikungan pengen banget ngebelokin mobil ini dengan kecepatan tinggi. Nih lewat speed bump, begitu doang. Getarannya itu benar-benar minim banget. Terus buat misalnya pengendara belakang lampunya terlalu silo, tenang aja, ini kaca spion atasnya udah auto dimming. Jadi kalau misalnya silo, dia otomatis akan mengurangi sensitivitas pantulan cahaya. Hebat. Nah, untuk ngetes SUV yang sesungguhnya itu di mana sih? Ya harus dibawa ke jalan rusak. Yuk kita tes ke jalan rusak. Dan ini jalannya benar-benar banyak lubangnya ya. Kalau di mobil biasa pada umumnya pasti di dalam itu banyak banget travel goncangannya ya. Jadi ngebuat driver sama penumpang tuh enek. Nah kita coba nih Tucson ini gimana nih rasa berkendaranya nih di jalan yang super duper jelek. Ya memang dia tuh travel suspensinya bukan yang empuk banget ya seperti mobil-mobil sedan mewah gitu ya. Dia itu travelnya stiff, rigid ya. Ini yang sebenarnya dibutuhkan sama SUV adventure seperti si Tucson ini. Jadi kalau misalnya kebanyakan guncangan kan juga nggak enak ya. Apalagi itu impact-nya di handling saat kecepatan tinggi. Cuman meskipun stiff, di dalam tuh masih terasa nyaman. Karena kenapa? Karena begitu travelnya itu ngeguncang, itu travelnya tuh halus, ayunannya halus. Gitu. Meskipun pendek, travelnya itu halus. Itu yang ngebuat di dalam itu semakin nyaman. Nah, ini gue agak kencang dikit di sini. Tuh. Masih terasa nyaman banget di dalam. Udah gitu biasanya kalau misalnya lagi nerjang posisi jalan jelek gini kan, kayaknya tuh berisik banget di dalam ya, suara rattle dashboard di mana-mana, suara kaki-kaki. Ini bener-bener sunyi loh, ya. Dia tuh sama sekali nggak ada rattle dashboard loh. Suara-suaranya bener-bener sunyi. Dia memang karena suspensi belakang terusin beam gitu, dia masih ada sedikit ininya lah, bodi belakang ngemain, cuman masih cukup nyaman kok. Ini enak banget lewat jalan rusak. Terus juga impact-nya ya. Kan biasanya kalau pelek gede itu dipakai di jalan rusak keras, ini enggak loh sama sekali. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih setelah test drive di Tucson ini? Seperti yang gue bilang di opening, ini rasa berkendara sebenarnya di luar ekspektasi. Karena kenapa? Karena ini adalah SUV, salah satu SUV yang rasanya itu mendekati sedan. Super duper stabil, rigid, tapi rigidnya masih dalam kategori nyaman seperti SUV mewah. Nah, itu dia tadi udah itu enaknya. Udah gitu dengan harga 743 juta itu banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian explore di sini. Mulai dari Hyundai Smart Sense yang bener-bener banyak ya, dari brake assist, lane departure warning, adaptive cruise control, banyak deh pokoknya. Udah gitu kalian bisa atur lagi sensitivitas. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan fitur-fitur itu, kalian bisa matiin lewat si head unitnya. Udah gitu untuk mesin sama hybrid menurut gua nggak gimmick. Ini benar-benar berhasil ngebuat mobil ini sangat fun to drive untuk penggunaan dalam kota dan luar kota. Udah kencang, irit ya. Karena biasanya kan ada beberapa hybrid yang gimmick ya. Kalau ini benar-benar real ya. Udah gitu transmisinya aduh enak banget. Ini transmisi 6 percepatan yang sangat responsif. Oke. Jadi kalau menurut gue sendiri sih ini worth it banget dengan harga 743 juta, mengingat harganya ini sedikit lebih murah dibanding kompetitornya. Nah, jadi gimana Sobat Kabaroto, tertarik gak sama mobil ini? 743 juta, cuman rasa berkendara dan fiturnya itu di luar ekspektasi. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabaroto berikutnya. Dadah!